mulai beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Sebelum kita menggunakan Al-Quran, kita akan lakukan pujian. Bacalah Alkitab doa tiap hari.
kami mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi kembali lagunya Aku Senang Jadi Anak Tuhan, dan yang kedua Tuhan Mengetuk Hatimu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, pegang Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu, untuk lindungan-Mu kepada kami, seluruh anak-anak sekolah minggu GKPS Gereja Martubung. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang bekerja atas diri kami masing-masing, sekalipun kami masih beribadah di rumah, biarlah kasih Tuhan yang senantiasa ada di dalam kami, sehingga kami dengan senang hati selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dan kita membaca bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan Yusuf dan sujud di depan mereka serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah
mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, yang menjadi tema pada pagi hari ini adalah menjadi pendamai. Ya, adik-adik tentu mengerti apa artinya pendamai dari kata dasar damai. Damai, tenang, baik, sejahtera, itu artinya. Ya, adik-adik, ini diawali daripada kisah Yusuf. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang baik, yang sangat disayangi oleh ayahnya. Karena dia adalah anak yang paling bungsu, yang paling kecil di keluarga itu. Tapi Yusuf memang seorang yang baik, maka dia sangat disayangi oleh ayahnya. Saudara-saudaranya menjadi cemburu kepada Yusuf karena dia yang selalu disayangi oleh ayahnya. Tapi sesungguhnya Yusuf memang orang yang baik. Kalau ayahnya menyuruh, dia terus datang. Kalau ayahnya memanggil dia, dia terus datang. Kalau ayahnya menyuruh dia melakukan apa saja, dia terus melakukannya. Maka Yusuf menjadi anak kesayangan daripada ayahnya. Melihat itu adik-adik, saudara-saudaranya menjadi cemburu. Menjadi benci melihat Yusuf karena dia terlalu disayang oleh ayahnya. Ya adik-adik, Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dijual kepada orang kaya. Dan Yusuf dibawa pergi. Mungkin saudara-saudara akan mengira bahwa Yusuf akan dijadikan budak dan akan sengsara dan akan matilah Yusuf. Tapi apa yang sesungguhnya terjadi kepada Yusuf adik-adik? Ternyata dia menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang tertinggi, yang menjadi seorang pemimpin di kota Mesir. Adik-adik tentu pernah mengalami hal yang dialami oleh Yusuf, ya. Mungkin ada teman adik-adik yang menyakiti adik-adik, membenci adik-adik, dan mungkin ada adik-adik yang membalaskan, ya, kebencian dibalas dengan kebencian. Namun hari ini firman Tuhan menginginkan adik-adik menjadi seorang pendamai yang menciptakan kedamaian. Adik-adik tentu tahu artinya kan? Tadi sudah dibilang damai. Kata dasarnya damai. Pendamai kata dasarnya damai. Tenang, baik, aman, sejahtera. Itulah yang diinginkan. Ya. Nah, adik-adik, apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Yusuf? Malah terjadi sebaliknya. Dia tidak membenci saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya membenci dia. Tapi dia tetap dengan baik hati menerima saudara-saudaranya. Suatu hari terjadi kelaparan besar di kota mereka, sehingga ayahnya menyuruh mereka untuk berangkat ke Mesir mencari makanan karena terjadi kelaparan besar di tempat mereka tinggal. Nah, pada saat itu Yusuf telah menjadi orang yang tertinggi di
negara itu. Tapi Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang untuk meminta makanan, dia tidak mengusir, dia tidak membenci saudara-saudaranya, tapi dia memberi makanan yang banyak. Dia memberi keperluan, bahkan uang, bahkan banyak yang diberikan Yusuf perbekalan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak membenci. Ya adik-adik, sungguh perlakuan Yusuf kepada kakak-kakaknya, kepada saudara-saudaranya, malah sebaliknya, tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Yusuf akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya atas perlakuan saudara-saudaranya kepada dia. Kenapa hal itu terjadi? Karena Yusuf memang telah diberikan oleh Allah sifat yang tidak pendendam. Tapi dia mau berdamai dengan saudara-saudaranya. Inilah sikap Yusuf yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Dia tidak mendendam. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mati, mereka ketakutan, Yusuf akan marah, akan membenci kita, akan membunuh kita. Tapi sebaliknya yang terjadi, ketika saudara-saudaranya itu mengatakan itu, memberitakan itu kepada Yusuf, dia tidak membenci, tapi dia meminta saudara-saudaranya untuk tetap tinggal di situ, dan dia akan memberi makan saudara-saudaranya, dan juga anak-anaknya juga akan dia tanggung makanannya. Coba kita bayangkan adik-adik, yang tadinya Yusuf mau dibunuh, bahkan dijual kepada orang lain yang tidak menentu bagaimana nanti nasibnya Yusuf, tapi yang jelas dia sudah dijual. Yang tadi perkiraan abang-abangnya bahwa dia akan mati, tapi ternyata dia menjadi orang tertinggi di satu negara itu. Oleh karena itu adik-adik, sifat Yusuf perlu kita contoh, menjadi orang pendamai, tidak mendendam. Sama sekali dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya, untuk apa yang telah diperbuat kakak-kakaknya kepada dia. Tapi dia berdamai, karena memang Tuhan Allah telah memberikan hati yang damai kepada Yusuf. Dia adalah orang yang benar-benar baik, tidak pendendam, tapi pemaaf. Oleh karena itu adik-adik, pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang pendamai, tidak pemarah, tidak pendendam, dan tidak suka membenci temannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang pada pagi hari ini telah sampai kepada kita, mari kita lakukan. Adik-adik harus mencontoh perlakuan daripada Yusuf yang tidak pendendam tapi pemaaf. Dia tidak menaruh kebencian kepada saudaranya sekalipun saudaranya berusaha untuk mengusirnya, membencinya, membunuhnya bahkan. Oleh karena itu adik-adik, jadilah menjadi Yusuf-Yusuf, anak yang baik dan anak yang tidak pendendam. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Adik-adik boleh mencontohnya dan melakukannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih adik-adik buat kesediaannya pada pagi hari ini sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu GKPS Gria Martubung, khususnya Tuhan, tidak menjadi anak-anak pendendam, tapi menjadi anak-anak
yang bisa membawa damai, berdamai dengan saudara, tidak pembenci tapi pemaaf, tidak menjadi orang yang membuat sakit hati tapi selalu memberi keceriaan, menjadi seorang yang memberikan kesenangan terhadap orang yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tetap ada di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 17. Isinya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Adik-adik, untuk mengingat hari kemerdekaan kita ya, tidak terasa 2 hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Yang ke-76. Dan jangan lupa ya, pasang bendera di depan rumahnya masing-masing. Nah, kita sudah di akhir ibadah kita saat ini. Duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan atas penyertaan dan lindungan Tuhan, atas kehidupan yang tetap Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri ibadah kami, ibadah kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah ibadah ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan. Ibadah kami ini ibadah yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat negara kami atas lindungan Tuhan, yang mana kami memperingati hari kemerdekaan kami pada tanggal 17 Agustus 2 hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negara kami ini, sehingga Tuhan sampai saat ini kami boleh hidup dalam damai sejahtera yang daripadamu. Kami boleh beribadah dengan baik di dalam negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, yang mana kami sudah bernyanyi dan memuji Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya berikan anak-anak sekolah minggu kekuatan supaya menjadi anak yang membawa damai, yang mau berbuat baik, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi mau berdamai dengan orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang damai, dan menjadi anak Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa yang di surga, kiranya Tuhan juga yang menyertai semua anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Kediaman Tubuh, walaupun sampai saat ini masih mengikuti ibadah secara online dari rumah. Tuhan yang tetap memberikan kesehatan dan sukacita penuh kepada mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, dan ampunilah kami ya Tuhan buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu, dan kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi